Profesor Kaiwan, Profesor Sofyan Effendi, pokoknya guru besar UGM sudah ngomong gitu deh. Saya pribadi juga mengupas dari salah satu sisi, yaitu dari penjelasan di Undang-Undang Dasar 45, ada di buku itu. Jelas menyimpang. Sesungguhnya kalau semua orang udah ngomong Pancasila dasar negara, waspada dan sebagainya, maka kalau sudah menyimpang yang dia udah nggak berlaku lagi. Begitu selesai, nggak usah macam-macam, gitu. Nah, yang kedua saya katakan, poin yang kedua saya katakan di situ bahwa MPR bukan lembaga, bukan pemegang kekuasaan negara tertinggi. Ya. Karena MPR saat sekarang ini cuma lembaga negara biasa seperti DPR, DPD, MK dan lain sebagainya. Selamat datang Profesor Joko Edi dari Madura. Oke, ya. Oke. Jadi yang kemarin. Nah, rasio skripta di sini ini nanti Bapak bisa dengerin. Tapi saya nggak akan begitu ya, Bapak lah. Saya lanjutkan. Terus yang poin ketiga yang saya katakan adalah apa ya? Kalau nggak salah, tiga itu saya katakan bab 16. Bab 16 itu tidak logis dan tidak rasional dan tidak adil. Nah, ini saya munculkan tidak adil. Tidak logis, tidak rasionalnya apa? Karena kalau dulu bab 16 itu bisa merubah undang-undang dasar, karena MPR itu pemegang kekuasaan negara tertinggi. Sekarang itu cuma lembaga negara, nggak rasional. Saya bilang gitu. Ya. Terus nggak adilnya di mana? Karena apa? Karena MPR dulu itu ada satu golongan yang duduk di MPR, yaitu utusan golongan. Yang paling real adalah TNI dan Polri, yang saat sekarang ini hak pilih dan memilihnya tidak ada. Karena sudah nggak ada utusan golongan ini, maka disebut tidak adil. Nah, masalah ketidakadilan ini saya kutip di buku itu adalah pendapat seorang filosof Amerika, John Rawls. Iya, Pak Bundian, John Rawls. Bahwa keadilan itu adalah sebagai fairness, kejujuran. Bahwa keadilan itu sebagai kebajikan utama. Bahwa keadilan itu adalah sebagaimana kebenaran dalam sistem berpikir. Dan yang terakhir dikatakan, baik hukum dan institusi, walaupun dia efisien, terus efisien dan oke, bagus gitu, efisien, tetapi kalau dia tidak adil, perlu direformasi atau dihapus. Nah gitu ceritanya. Saya meref itu. Dan itu adalah hukum tidak tertulis, hukum dasar yang tidak tertulis, keadilan rakyat itu. Karena itulah saya katakan konstitusi kita tergembok. MPR tidak bisa apa-apa, kalau saya bilang kepada Bamsud kemarin waktu saya ngadep. Gitu. Mau amandemen aja juga nggak patut, saya katakan gitu. MPR itu membuat ketetapan MPR saja tidak bisa. Terus mungkin orang bilang, tapi ada di Undang-Undang Dasar loh Pak, gitu. Oh iya, memang ada. Secara formal ada di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 3, pasal 37. Tetapi ya, secara material dia tidak logis, tidak rasional, dan tidak adil. Itu hukum dasar yang tidak tertulis yang harus kita patuhi. Gitu. Nah, terus gimana caranya untuk kembali itu? Kita dengar waktu PPHN kemarin bahwa yang tidak setuju adalah fraksi P3 sama PKB. Lainnya yang setuju, lainnya tidak setuju. Itu berita di media seperti itu. Artinya apa? Bangsa Indonesia itu dicekoki seolah-olah konstitusi itu miliknya fraksi di MPR, miliknya partai politik. Makanya di alur pikir itu saya tarik ke kanan bahwa konstitusi itu adalah milik rakyat Indonesia. Saya dan bapak-bapak semuanya. Tapi kalau kita mau referendum,
yang didengung-dengung ada referendum. Referendum adalah langkah konstitusi yang paling bagus. Tetapi kalau zaman sekarang, saat sekarang referendum itu sama dengan Pilpres kemarin, pilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kalau zaman Tim mau merdeka atau gabung sama Indonesia, siapa penyelenggara dan duitnya banyak itu yang menang. Kan celaka kalau referendum. Itu yang ada di benak saya. Maka saya ajak rakyat-rakyat ini, mari kita ngomong kepada organisasi infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Pak Ketua Umum Muhammadiyah umpamanya, gini loh persoalan Indonesia itu, bla 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 bla. Bapak harus ngomong sama Bapak Presiden, dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk kita sempurnakan dengan adendum. Begitu seterusnya sesuai buku itu. Itulah alur pikir yang saya sampaikan. Gitu. Tadi pagi saya baca dari senior, yaitu Danion saya, Arhanud. Jujur Pak Ansori tanya, Pak Dani yang tanya, karena beliau sudah dapat buku itu dari LBRI. Depri, itu 17 adendum yang disarankan itu kok tidak langsung menyebut pasalnya yang di adendum mana? Itulah ditanya. Saya baca gitu. Tapi ada penjelasannya. Nah ini saya jelaskan. BP MPR sendiri itu sudah mengatakan, saya tulis di situ, bahwa proses amandemen itu dulu akan mengikuti cara adendum Amerika, jelas. Amerika itu punya konstitusi, ya, 7 artikel, di amandemen 27 kali. Yang asli itu 7 artikel, yang asli, terus di amandemen 27 kali. Dari 27 kali itu saya baca ada 11 kira-kira yang proses adendum mempunyai 33 seksi. Dia tidak menyebut pasal aja, nggak mau menyebut artikel, section. Makanya waktu dulu itu Mas Ansori mana ya? Mas Ansori, saya pernah Mas Ansori kenal nggak sama Dubes Amerika? Saya mau belajar sebenarnya gimana konstitusi Amerika ini. Lama saya nggak ketemu-temu, akhirnya saya cari di Google, oh seperti itu. Maka konsep buku saya ini sesungguhnya sesuai kesepakatan BP MPR waktu itu ialah dengan adendum. Adendum di dalam dunia niaga adalah ya perjanjian asli, kalau kurang ya tinggal nambah pasal kurang, begitu seterusnya, dan sudah ada di tanya jawab itu. Demikianlah sekilas tentang buku saya. Semoga tidak menambah kebingungan, tapi saya coba untuk berusaha meringkas dengan tanya jawab yang jadi umum itu. Ada di situ, saya ngomong sama Adi Marsadi, wah kalau dekret kenaan yang sekarang dong, jadi presiden terus. Oh enggak, sebab dekret itu kan cuma nama suatu proses, tapi produk administrasinya adalah melalui Kepres. Dekret 59 itu dulu Kepres nomor 150 tahun 59. Isinya kembali ke Undang-Undang 45 asli, bubarkan konstitusi, membentuk MPRS dan seterusnya. Sehingga di sini saya juga di buku itu saya bilang, karena terkoordinasikan, kita bilang isinya Kepres itu harus gini, 1, 2, 3 itu. Yo presiden sudah dibatasi dan sebagainya. Jadi kecurigaan politik itu sudah hilang. Apakah secara konstitusional? Nanti mohon bantuan Bapak yang akan mengundang dari akademisi. Makanya saya tadi parpol, akademisi, ormas, sama musisi. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dalam acara ini. Mohon maaf juga kalau masih ada salah ketik. Editornya cuma saya, ya, Yulita itu anak saya yang terakhir. Karena mata saya sudah capek gitu. Nah, tolong baca deh, masih ada salah ketik nggak? Ternyata masih ada. Saya yakin sudah nggak ada. Anak saya masih nemu ya. Gitu. Ini harusnya miring, ini huruf besar dan seterusnya. Jadi mohon maaf kalau masih ada salah-salahnya di buku itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak. Saya kayaknya baru ini
hadir di acara bedah buku, ternyata Bapak penulisnya, Bapak juga sekaligus editornya. Sampai mencari, kalau bahasa anak milenial sekarang Pak, ada yang typo nggak ya tulisannya? Weh, luar biasa, jarang-jarang banget semangat Bapak tuh perlu dicontoh adik-adik yang hadir di sini. Bapak wartawan itu ya, setuju sama saya ya? Jarang-jarang yang ngetik cari typonya tuh pasti editor, betul tidak? Jadi Bapak merangkap semuanya ya Pak ya. Pak, paket hemat katanya. Baik, kita kasih applause lagi untuk Bapak Prihanto ya. Gimana Bapak? Iya, gimana Bapak? Ada tambahan lagi nih. Jangan-jangan cerita typo lagi. Bukan Pak. Saya harus mengucapkan terima kasih, itu benar, terima kasih. Pak Wibowo tadi yang mendorong saya nulis untuk ulang tahun saya ke-70. Ya. Kedua, saya pakai editor awal. Jadi sebenarnya saya ingin nulis sesuatu buku tentang kumpulan artikel saya. Teman saya, dosen saya waktu Lemhanas, dan penuntun naskah saya adalah Bapak Supriyadi. Mohon berdiri, Bapak Supriyadi. Bapak Priyadi. Ya. Nah, inilah yang pertama kali untuk pendahuluan. Ya, tapi memang sekarang udah mengembang Bapak Priyadi. Kalau dibaca udah nggak seperti awal. Tapi saya bikin benar seperti ini. Ini ngalir enggak? Ini bisa dipahami enggak? Nah, beliau mengatakan bisa, lanjut. Ya saya lanjutin gitu. Terima kasih Pak Priyadi. Baik, terima kasih sekali lagi pencerahannya Bapak, luar biasa Bapak. Intinya Bapak luar biasa deh. Typo-typonya masih sempat mikir. Kita aja kalau mau sambutan mungkin nggak cek lagi typonya, tapi Bapak bisa tahu. Padahal dari tadi malam juga bilang, ini saya lagi glukoma nih Maria. Itu warnanya merah apa hijau? Saya bilang merah semua Pak. Biar Bapak bisa jelasin untuk kita semua gitu ya. Baik, terima kasih Bapak, izin. Baik, kita akan memasuki acara berikutnya. Namun sambil kopi, teh, dan menikmati